Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba mengkaji mengenai kaidah dalam membaca Arab Melayu. Kaidah baca Arab Melayu memiliki beberapa karakteristik khusus yang perlu kita pahami dan kita pelajari agar dapat membaca teks dengan benar. Adapun beberapa kaidah dasar yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu di dalam Arab Melayu ini tidak ada harakat, ya. Umumnya teks Arab Melayu tidak menggunakan harakat ataupun tanda vokal seperti fathah, kasrah, dhammah. Maka pembaca harus menebak atau mengetahui vokal yang tepat berdasarkan konteks kalimat. Seperti contoh pada gambar yang ada di PPT tersebut. Coba kita baca, ya. Gempa bumi dalam bulan Hijriah. Jadi ini tidak ada harakat, maka kita harus mencoba untuk menebak. Untuk pertama kali kita menebak. Kemudian memang di samping itu kita juga harus mengetahui ada beberapa huruf tambahan di dalam Arab Melayu. Bisa nanti ada poin berikutnya mengenai huruf tambahan di dalam aksara Arab Melayu. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian huruf. Ini yang saya sampaikan juga barusan, yang bahwa ada beberapa huruf Arab yang disesuaikan atau ditambahkan untuk mewakili bunyi dalam bahasa Melayu yang tidak ada dalam bahasa Arab. Kita tahu bahwa di dalam bahasa Arab ada 28 huruf hijaiyah atau ada yang menyebutkan 29. Tapi di dalam aksara Arab Melayu ini ada tambahan beberapa huruf yang sudah disesuaikan dengan bahasa di dalam bahasa Melayu. Seperti ada huruf ja, ya. Ja dengan aksara yaitu huruf jim dengan 3 titik, ya. Kemudian huruf nga dengan aksara dengan penulisannya itu huruf ghin dengan 3 titik. Kemudian huruf pa huruf dengan aksara penulisannya yaitu huruf fa dengan 3 titik. Yang dibaca dengan pa. Kemudian huruf kaf yang ada titik. Ini dibaca dengan ga. Kemudian huruf wa di atasnya ada titik. Ini dibaca yaitu fa. Kemudian ada huruf sa yang dibaca yaitu dengan nya, ya. Dan sebagai contoh seperti huruf fa, ya. Huruf fa ini yaitu pokok, ya. Ini contohnya pokok. Ini yaitu huruf fa yang 3 titik ini dia dibaca dengan pa, ya. Wa mati berubah jadi u atau o. Jadi pokok gitu. Kemudian huruf jim, ya, huruf ja yang 3 titik. Nah, ini berubah menjadi cair, ya. Cair ini dia yang dasarnya, kemudian ditambahkan alif di depannya, maka berubah menjadi cair, ya. Dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu huruf vokal alif
waw, ya. Digunakan untuk mewakili bunyi vokal. Di dalam bahasa Indonesia ada a, i, u, e, o. Dalam bahasa Arab atau di dalam aksara Arab Melayu ini alif, waw dengan ya. Namun karena tidak ada harakat, maka pembaca harus memahami konteks untuk menentukan vokal yang tepat. Seperti huruf alif. Dia huruf alif ini akan mewakili huruf A ataupun huruf E. Tergantung pada kata dalam susunan kalimat. Kemudian huruf wa yang mewakili huruf U atau huruf O. Seperti contoh sebelumnya tadi. Contoh sebelumnya itu mewakili huruf O. Pokok kan? Pokok itu. Fa titik 3 jumpa dengan wa. Jadi dia berubah menjadi O. Ini berubah jadi O. Kok. Ya, kurang lebih begini. Ini ada titik. Ini ada titik. Ini ada titik. Ini wa ini dia menjadi O. Ada kala menjadi U. Ada kala menjadi U. Kala menjadi U. Kemudian ya, huruf ya yang mewakili bunyi I atau E. Ini ada dua. Huruf alif ini juga mewakili E. Huruf ya juga mewakili huruf E. Kemudian yang keempat yaitu konsonan ganda. Konsonan ganda atau konsonan yang diulang biasanya tidak ditandai secara eksplisit. Pembaca harus mengenalinya dari konteks. Ini juga akan mempermudah bagi kita tak kala kita benar-benar memperhatikan ya setiap tulisan di dalam suatu teks. Jika diulang-ulang maka bacaannya itu akan sama, tidak jauh beda ya. Kemudian yang kelima, ejaan tidak baku. Ejaan Arab Melayu ini cenderung kurang baku dia, terutama pada teks lama. Hal ini karena standarisasi ejaan baru dimulai pada abad ke-20. Jadi baru-baru ini karena kita ada perkembangan ya di dunia pendidikan, terutama di era modern ini, ejaan di dalam aksara Arab Melayu ini berbeda dengan Arab Melayu tempo dulu. Kalau sekarang kita akan menjumpai bahasa-bahasa Arab Melayu yang berbeda dengan bahasa Arab Melayu tempo dulu ya. Kemudian yang keenam, penggunaan hamzah. Hamzah digunakan untuk menandai bunyi glotal, stop atau pemisah vokal ya. Kemudian yang ketujuh, identifikasi kata asing. Ini yang saya sampaikan juga barusan, yang bahwa banyak kata dalam bahasa Melayu berasal dari bahasa Arab. Karena memang abad pertengahan ini Islam yang menguasai ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, sehingga memang bahasa Arab Melayu ini merupakan serapan daripada bahasa Arab itu sendiri. Akan tetapi di era modern ini sangat banyak kata asing yang merupakan serapan dari berbagai bahasa internasional ya, seperti kalau dulu kita nggak jumpa ada glowing ya, glowing, make up, laptop, komputer. Itu kalau kita buka kitab-kitab kuno, kitab Jawa kuno, itu nggak kita jumpai
Laptop itu nggak ada, komputer nggak ada, teknologi itu nggak ada. Tetapi di era modern ini, eh, ya Arab Melayu ini akan dituntut untuk pembendaharaan kosakata yang banyak, ya. Harus mampu hadir untuk apa istilahnya, memiliki kosakata Arab Melayu yang dapat mewakili bahasa-bahasa internasional tersebut. Dengan kata lain, kalau dulunya aksara Arab Melayu, cara menulis ataupun cara membaca glowing ini nggak ada, belum ada, maka sekarang mau tidak mau harus kita buat dengan kesepakatan kita bersama, dengan kaidah-kaidah yang sudah diatur. Memang kalau kita bicara dengan kaidah, apalagi di era teknologi ini, kita banyak menemukan ada penulisan aksara Arab Melayu ini tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan kaidah. Jadi kita akan jumpai itu. Kemudian yang kedelapan yaitu konteks kalimat. Konteks kalimat sangat penting untuk menentukan makna dan cara baca yang tepat. Tanpa harakat, arti sebuah kata bisa berbeda tergantung pada kalimat. Ini harus ada kemampuan pada diri kita untuk menganalisis kalimat, ya. Karena pertama, Arab Melayu ini tidak berbaris. Yang kedua, saat kita menebak, ya, membaca teks tersebut, ada kalanya ini keliru, ya. Maka kita harus menguasai konteks kalimatnya. Ada kita jumpai itu tulisan untung, ternyata utang, ya. Ini kalimat yang sama, yang jika ditulis itu sama, tetapi kalau dibaca itu menjadi dua makna yang berbeda. Maka kita harus melihat konteks kalimatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.